Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah mengundang kami untuk memberikan pelayanan pada pagi hari ini. Ini adalah pelayanan yang kedua bagi keluarga kami. Yang pertama adalah istri, mungkin 1 tahun yang lalu mungkin. Dan yang kedua baru pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya akan mengajak bagaimana suasana kehidupan saat ini. Tidak begitu mudah Pak Ibu. Betapa sulitnya kita menemukan tokoh-tokoh yang berdedikasi, tokoh-tokoh yang disebut sebagai orang yang terpuji. Oleh karena itu, mari kita akan belajar mengenai satu tokoh dalam firman Tuhan dalam Alkitab yang jarang disebutkan, yang nanti kita akan mengambil contohnya. Mungkin tidak bisa sesempurna dia, tetapi 1-2 sikapnya itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di 2 Samuel 19 ayat 32. Kita akan baca bersama-sama. Kita hormati firman Tuhan, kita baca sambil berdiri dengan hitungan yang ketiga. 2 Samuel 19 ayat 32. Ayat 32 sudah ketemukan Bapak Ibu? Ayat ini yang telah meneguhkan saya untuk menyampaikan firman di tempat ini. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Barsilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Amin. Silakan duduk kembali Pak Ibu. Pagi hari ini firman Tuhan akan mengungkapkan ketokohan seorang yang bernama Barsilai. Nama orang yang tidak banyak dikenal ini disebut dalam kitab Samuel. Karena dedikasi yang patut dicontoh menjadikan Barsilai menjadi figur yang tidak boleh diabaikan. Barsilai kemudian disebut sebagai orang terpuji. Mari kita akan berikan belajar bersama-sama melihat bagaimana ketokohan Barsilai ini. Dari firman tadi 2 Samuel 19 ayat 32 dan ayat sebelumnya ayat 31, nanti Pak Ibu bisa baca di rumah. Jelas bahwa Barsilai menyandang beberapa gelar. Yang pertama adalah orang Gilead, dari Rogelim. Kemudian yang kedua, Barsilai datang dari Mahanaim. Yang ketiga, Barsilai sangat tua, umur 80 tahun. Yang keempat, Barsilai sangat kaya. Dan yang terakhir, ia menyediakan makanan bagi Raja Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bahas apa yang dilakukan oleh Barsilai, tentu kita memahami sosok ini, kita akan kembali dalam konteks sejarah kenapa nama Barsilai ini muncul. Jadi kisah ini dimulainya ketika dimulai pemberontakan oleh Absalom, anak Daud terhadap ayahnya Raja Daud. Kita baca di 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Saya hanya memberikan garis pokoknya saja. Dan Absalom yang begitu ambisinya, begitu pandainya dia mempengaruhi rakyat Israel, sehingga rakyat Israel pun diajak untuk memusuhi Daud. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif itu, maka Daud bersama tentara yang setia, rakyat setia, hampir separuh dari rakyat Israel, memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu, sesungguhnya Raja Daud tidak ingin ada pertumpahan darah antara dia dengan anaknya. Sehingga dia memutuskan untuk pergi meninggalkan anaknya itu, yang betul-betul sangat emosional pada waktu itu. Raja Daud dan separuh orang Israel atau rakyat Israel harus mengungsi ke Mahanaim. Mahanaim itu di utara dari cabang dari sungai Yabok, di daerah wilayah Israel sebelah
timur utara. Bapak Ibu, sebenarnya kalau Daud dan rakyat Israel menghadapi Absalom, Absalom tidak ada apa-apanya. Absalom pasti mudah dikalahkan. Karena Daud betul-betul panglima yang teruji sejak bagaimana dia Tuhan mengurapi dia ketika dia mengalahkan Goliat, sampai dia mengalahkan bangsa-bangsa lain di sekitar Yerusalem. Tetapi sekali lagi Daud tidak mau ada pertumpahan darah dengan anaknya. Dan untuk itulah mereka harus pergi ke utara meninggalkan Yerusalem, dan akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang disebut Mahanaim yang saya sampaikan tadi. Dan mereka di sana ditolong oleh 3 sahabatnya, yaitu Sobi bin Nahas dari Roba, Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Barsilai orang Gilead dari Rogelim. Ketiganya itu berasal dari utara Sungai Yabok. Mereka turun ke arah selatan untuk bertemu dan mensupport kebutuhan Raja Daud bersama tentara-tentaranya. Dan bukan main kebutuhannya, Pak Ibu, semua kebutuhan disediakan, dan tentara itu hampir ratusan ribu, dan dalam waktu yang tidak pendek mereka disupport oleh Daud, mulai dari makanan, tenda, sampai segala perlengkapannya. Dan semua itu dikoordinasi dan diketuai oleh Barsilai. Dan Barsilai ini adalah tokoh, seorang pengusaha, tapi tidak dalam tafsir banyak disebutkan apakah dia seorang pengusaha ataukah dia seorang petani yang sukses, karena di daerah utara, di Yabok ke arah Mahanaim ke utara, itulah dikenal sebagai daerah yang subur, yang tidak kalah suburnya dengan pegunungan Hermon dan di daerah bawah. Oleh karena itu orang menyebut bahwa Barsilai ini adalah seorang petani yang sudah sekian tahun bercocok tanam di daerah Mahanaim. Lalu mengapa Raja Daud memilih Mahanaim sebagai tempat pengungsian? Ada 3 hal. Yang pertama, Mahanaim dipilih karena lokasi perbukitan. Lokasi perbukitan itu sangat ideal untuk menjadi pertahanan secara alamiah. Dan perbukitan juga adalah bagian dari tanah yang subur. Sehingga dari situlah Daud pun sekalipun masih dibantu oleh Barsilai dan kawan-kawannya, mereka masih mampu bercocok tanam. Yang kedua, di daerah Mahanaim banyak suku-suku yang masih berpihak kepada Raja Daud, dan pastinya Daud pasti tahu di mana lokasi-lokasi yang suku-sukunya masih percaya terhadap dia. Dan yang ketiga, ada di dekat Sungai Yordan dan anak sungainya, yaitu Sungai Yabok, sebagai persediaan air. Air adalah suatu kebutuhan yang sangat penting, Pak Ibu. Kita boleh saja lapar, tetapi kalau kehausan kita mati cepat. Kalau kelaparan matinya masih agak panjang, tetapi kalau kehausan itu akan mempercepat kematian kita. Oleh karena itu lokasi Mahanaim yang dekat dengan sungai sebagai alat transportasi, juga sebagai tempat Daud mendapat suplai air. Mahanaim artinya adalah 2 kemah atau 2 tenda, yang mana pada saat itu digunakan kalimat ini oleh Yakub ketika Yakub dalam perjalanan dari Padanaram menuju ke Kanaan hendak menjumpai kakaknya Esau. Di tempat itulah Yakub melihat serombongan bala tentara malaikat, dan akhirnya tempat itu dinamai adalah Mahanaim. 2 kemah, 1 kemah untuk malaikat, 1 kemah untuk pasukannya Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Barsilai yang berusia 80 tahun, yang disebut sangat tua, dengan tetap semangat dan pengalamannya yang cukup tinggi di dalam manajemen akomodasi dan konsumsi itu, dia melayani Daud dengan tulus, sekalipun usianya cukup tua, tapi tidak menjadi penghalang bagi pekerjaan pelayanan. Kalau dikatakan sangat tua, sebenarnya Barsilai tidak begitu tua. Nanti kita akan lihat ada tokoh iman yang jauh lebih tua dari Barsilai.
Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan Barzilai juga dikenal sangat kaya, bukan hanya sekedar kaya, tetapi sangat kaya. Dan tidak mungkin seseorang yang disebut sebagai Barzilai ini tidak mampu melayani Raja Daud bersama rombongan. Kita bisa bayangkan ratusan ribu dalam waktu sekian minggu, itu Barzilai bersama anak buahnya harus menyediakan segala kebutuhan raja. Dan inilah yang menyebutkan dalam firman Tuhan sangat kaya. Jadi sangat kaya berarti ya benar-benar kaya yang lebih dari kaya. Mungkin sedikit menyamai Raja Daud. Kembali ke umur tadi Bapak Ibu. Umur tua sering menjadi faktor penghambat dalam pelayanan. Kita paham di dalam usia lanjut tentu tubuh kita secara fisik, anatomi sudah menurun. Juga panca indera kita juga menurun. Kadang-kadang kita tidak bisa fokus, lupa, ada gangguan memori. Tetapi kalau semangat Tuhan itu menyertai orang-orang yang dijamah Tuhan, tidak mungkin usia itu akan membatasi seseorang dalam proses pelayanan. Kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 bisa ditampilkan. Saya bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jadi usia tetap usia, kita tidak bisa mengelak. Kita lihat di sini, kita lihat omak kita, omak Leni ini, walaupun sudah berumur 90 tahun, omak Leni menjadi tiang doa di dalam keluarga kami. Demikian juga jemaat, saya lihat banyak atau ada yang berusia lanjut, tapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk melayani Tuhan. Betul? Amin. Haleluya. Karena penyertaan Tuhan inilah Barzilai yang umur 80 tahun dari gunung ke gunung, dari pegunungan yang tinggi, dari pegunungan di Rogelim, Gilead sampai turun ke Mahanaim yang juga menjadi bagian dari pegunungan, dia mampu berjalan Pak Ibu. Dia mampu melayani Raja Daud bersama anak buahnya. Itu karena hanya karena kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu, umur yang saya katakan tadi sebenarnya Barzilai masih muda. Tetapi dalam Yosua 14 ayat 10, kita lihat Yosua 14 ayat 10 dalam firman Tuhan, saya akan bacakan. Kita lihat di sini, Kaleb yang berumur 85 tahun masih sanggup berperang dan memperoleh tanah pusaka Hermon ketika dia berbicara kepada Yosua. Tanah Hermon yang dijanjikan Musa kepada Kaleb, dia tagih pada usia 85 tahun. Jadi umur 85 tahun Kaleb ini masih sanggup berperang. Malah dia mengatakan, "Give me the mountain." Dia katakan kepada Yosua, berikanlah saya pegunungan. Pegunungan apakah itu? Hebron. Karena di Hebron itulah Yosua dan Kaleb melihat bagaimana awal mula kesaksiannya dibanding dengan 10 orang yang lain pada waktu dia menjadi pasukan pengintai ketika dia diperintahkan oleh Musa pada waktu 45 tahun yang lalu. Dan dia ingat kembali pada usia 85 tahun dia menagih, bukankah tanah Hermon yang telah Musa berikan pada saya itulah adalah hak saya? Disampaikanlah kepada Yosua pada waktu itu. Demikian juga di Kejadian 18 ayat 11, yang mana Abraham mati pucuk dan Sarah mati haid, tetapi Tuhan berkenan untuk memberikan keturunannya. Dan kita tahu usia tua adalah usia biologis, tetapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan tambahkan satu kekuatan seperti tadi katakan
burung Raja Wali muda yang mampu terbang tinggi melewati awan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali ke kisah tentang Barzilai ini. Barzilai dinilai seseorang memiliki dedikasi di dalam pelayanan. Ini yang harus menjadi contoh, bukan hanya menjadi contoh gembala atau hamba Tuhan, tetapi sebagai kita jemaat bagaimana melayani Tuhan itu yang terbaik, seperti yang dilakukan Barzilai. Ada 3 hal yang perlu kita catat. Yang pertama, dia tahu konsekuensinya. Dia tahu konsekuensinya. Dia sudah hitung konsekuensinya kalau dia menolong Raja Daud sementara Absalom masih kuat. Apabila Raja Daud kalah, tidak mungkin Absalom juga akan menyerang. Usaha semua perbukitan di daerah Rogelim, Gilead akan dihabiskan oleh Absalom. Dia tahu konsekuensinya dan dia tahu siapa yang ditolongnya. Haleluya. Yang kedua, ada usaha, inisiatif. Dia langsung datang menjumpai Raja Daud. Kesempatan hanya datang 1 kali dalam proses pelayanan. Dia tahu siapa Raja Daud. Dia tahu kapan dia akan bertemu. Dan saya yakin dia sudah sekian lama menunggu kehadiran Raja Daud. Yang pertama, tahu konsekuensi. Yang kedua, ada usaha atau inisiatif. Yang ketiga, penuh rasa tanggung jawab. Dia sendiri berada dan memimpin pertolongan buat Raja Daud di Mahanaim. Sekalipun dalam usia yang tua, dia turun sendiri dan memimpin teman-temannya untuk menolong di tempat pengungsian dari Raja Daud di Mahanaim. Jadi Bapak Ibu, dedikasi itulah yang akhirnya menjadi landasan Barzilai akhirnya disebut sebagai orang terpuji. Jadi sebelum menjadi orang yang disebut orang terpuji, itu harus ada dedikasi. Dan akhirnya disebut sebagai orang terpuji. 3 hal, dedikasi ada 3 hal. Tahu konsekuensi, saya ulang lagi, ada usaha dan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi. Tetapi orang terpuji ini lebih banyak lagi dibutuhkan, ada 7 hal kalau kita ingin disebut sebagai orang terpuji. Yang pertama, dia peka terhadap krisis. Dia peka terhadap krisis. Barzilai menanti Tuhan untuk mendapat kekuatan baru seperti di Yesaya 43:1 yang kokoh seperti besi, seperti namanya sendiri. Jadi Barzilai di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai seperti besi. Disitulah dia peka dan kokoh. Nomor 1. Yang kedua, dia murah hati dan banyak memberi, banyak rupa yang harus diberikan kepada Raja Daud bersama rakyat Israel. Dan yang ketiga, dia tahu diri, sadar usianya sudah 80 tahun. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Yang keempat, bijaksana atau santun. Dan inilah menjadi dasar dari seseorang yang disebut sebagai dewasa rohani. Nanti saya akan jelaskan juga. Yang kelima, orangnya adalah orang yang tulus. Dia tidak mau ke Yerusalem untuk menjadi bagian dari kerajaan Daud, tetapi dia memilih tinggal di Gilead. Yang keenam, dia mempersiapkan generasi penerus, yaitu anaknya, yaitu yang bernama Kimham. Dan yang ketujuh, dia setia, loyalitas, taat, dan ingin dekat dengan kubur dari orang tua atau leluhurnya. Dan pada zaman-zaman dulu Bapak Ibu, kalau orang taat terhadap leluhurnya, dia pasti akan suka dimakamkan, akan bangga dimakamkan di tanah leluhurnya. Ada 7 poin. Saya ulang lagi, peka terhadap krisis, 2 murah hati, 3 tahu diri, 4 bijaksana, 5 orang yang tulus, 6 dia mempersiapkan generasi penerus yaitu anaknya. Yang ketujuh, dia setia, loyalitas, taat terhadap leluhurnya. Saya pelajari ini begitu indah. Begitu indah
kenapa kita harus disebut sebagai orang terpuji? Artinya sikap baik itu tadi, 3 sikap baik, dedikasi, ditambah dengan tulus, setia, taat, menjadi satu paket orang terpuji. Bapak Ibu, ada hal yang mungkin saya sampaikan di sini. Dedikasi, tulus, setia. Ketika Barzilai melihat Daud dengan segala kesengsaraan, segala stresnya, dia memberikan support, bukan hanya makanan, tenda, semua peralatan dapur, baju, senjata, semua disediakan. Artinya begitu dia murah hati, apa yang ada di dalam miliknya, di dalam keluarga besar mereka, keluarga anak-anak mereka, keluarga teman-temannya di daerah utara Sungai Yordan, semua berikan. Dan dia sadar umur 80 tahun, dia tidak akan bisa melewati umur itu. Sehingga dengan santunnya, dengan bijaksana, dia ketika Raja Daud akan kembali ke Yordan, dia mengatakan, buat apa saya harus menyertai engkau Raja? Karena umurlah menjadi batas. Dengan kata yang santun ini, Barzilai dengan bahasa halus menolak permintaan Daud. Karena Daud ingin menunjukkan kasihnya atas pertolongan Barzilai ketika Daud akan kembali ke Yerusalem ketika Absalom sudah mati. Tetapi dengan segala kerendahan hati, Barzilai menolak. Dia ingin lebih tinggal di daerah Gilead karena dia ingin dekat dengan kubur orang tuanya. Jadi tutur kata yang dewasa rohani ini kita banyak temukan. Misalkan tutur kata Yusuf pada Kejadian 41 ayat 16, bisa dibuka apa? Kejadian 41 16, tutur kata yang halus bijaksana menunjukkan orang yang dewasa rohani. Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Jadi kasih anugerah untuk membuka rahasia mimpi serta untuk berkat Fir'aun bukan dari Daud semata, semuanya dari Allah. Demikian juga Daniel 3 ayat 17. Tutur bahasa kita akan bisa menilai seseorang itu dewasa rohani. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Itulah apa yang disampaikan Sadrak, Mesak, Abednego di hadapan Raja Nebukadnezar. Betapa dia tetap setia dengan dewasa rohaninya. Itulah bagaimana perkataan ini, Bapak Ibu, menjadi indah kalau kita jadikan dalam doa kita setiap hari. Doa bukan hanya sekedar meminta, tetapi doa adalah pencerminan dari kedewasaan rohani kita. Ya Tuhan, apabila kami sakit, kami percaya Engkau akan menyembuhkan. Tetapi jika Engkau tidak menyembuhkan atau dalam proses penyembuhan ini, kami tetap percaya Engkau adalah Allah. Haleluya. Itulah dewasa rohani. Tidak hanya bisa menuntut saja, tetapi harus berserah dengan segala kerendahan hati. Demikian juga Maria, Lukas 1 ayat 38. Bagaimana dari tutur kata seperti Barzilai tadi, kita akan melihat 3 orang lain yang punya tutur kata yang begitu indah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Barzilai, Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Maria adalah 4 orang dalam sikap dan tutur kata secara langsung atau tidak langsung akan mencerminkan sebuah perilaku rendah hati dan penundukan diri. Dan itulah yang disebut sebagai dewasa rohani. Sehingga tidak heran saudara-saudara, kenapa Barzilai begitu mudah berkemistri dengan Daud. Karena Daud pun Bapak Ibu
dalam setiap pujian dan penyembahan, semua bahasa yang indah, semua bahasa yang rendah hati itu telah digunakan Daud. Sehingga itulah kedua orang ini, katakan tadi, menjadi chemistry, begitu dekatnya, begitu indahnya dengan segala kekurangan dan kelebihan antara Daud dan Barsilai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini kita melihat ada satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan di dalam firman Tuhan ini. Ada rahasia-rahasia yang begitu indah. Apa yang kita ada, apa yang kita miliki sekarang ini, seperti yang Barsilai punya, tidak perlu kita sangat kaya, tetapi kasih anugerah yang kita miliki, yaitu waktu, talenta, dan uang, sudah saatnya untuk berikan bagi pelayanan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3, kita tidak akan kekurangan, kita akan seperti pohon ditanam di dalam air. Dia selalu menghasilkan banyak buah dan tidak akan layu, sehingga kita terus menjadi raja wali yang perkasa, sekalipun usia kita tua. Mungkin kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya talenta. Kita tidak punya talenta, tapi kita punya waktu untuk pelayanan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih anugerah itulah yang Tuhan telah diberikan pada kita, dan itu Tuhan tunggu-tunggu kapan untuk melayani Dia. Kapan untuk melayani Tuhan seperti di Mahanaim. Kabar baiknya, dari cerita Barsilai kita belajar tentang model dedikasi, model kesetiaan dalam pelayanan Tuhan. Mari kita menjadi orang terpuji dalam pelayanan. Seberapa umurmu, seberapa profesi, pekerjaan apapun, kaya dan miskin, kita harus sadar dalam diri kita, Tuhan banyak memberi anugerah pada kita. Kita tidak sadar, Tuhan telah persiapkan kita untuk melayani Tuhan. Sudahkah waktu, talenta, uang kita telah kita gunakan dalam pelayanan? Kemuliaan dan berkat Tuhan akan menyertai orang-orang yang terpuji. Barsilai, Bapak Ibu, sebelum berpisah dengan Daud di tepi sungai Yordan, apa yang dilakukan Daud terhadap Barsilai? 2 Samuel 19 ayat 39. 2 Samuel 19 ayat 39. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Ini ketika seluruh rakyat mau kembali ke Yerusalem, ketika Yerusalem sudah aman, Absalom sudah meninggal, sudah tergantung di ranting kayu. Juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barsilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Barsilai dicium dan diberkati oleh Raja Daud, tatkala Raja Daud dan pasukannya akan kembali ke Yerusalem. Jadi Barsilai tidak mau menerima ajakan Raja Daud untuk tinggal di Yerusalem, untuk menjadi bagian dari kerajaan. Tetapi Barsilai memilih hidup tenang untuk menghabiskan waktunya. Dia tahu diri umur 80 tahun. Apa yang dilakukan malah menjadi beban buat pekerja-pekerja di kerajaan untuk merawat dia. Lebih baik dia tinggal di tempatnya untuk menantikan akhir kehidupannya untuk dikuburkan di kuburan leluhurnya. Dan inilah katakan, orang-orang seperti itu akan peroleh berkat Tuhan, akan menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana Daud menghargai Barsilai. Kita baca di 1 Raja-Raja 2 ayat 7, kita baca bersama-sama. Berkat bagi orang yang begitu setia akan nampak dalam Barsilai. 1 Raja-Raja 2 ayat 7. Bapak Ibu bisa buka, kita akan baca bersama-sama ayat yang menarik. Tetapi kepada anak-anak Barsilai orang Gilead itu,
Jadi Barzilai ini sudah meninggal, Pak Ibu. Ini adalah wasiat daripada Daud terhadap Salomo. Haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku, Daud, melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Jadi luar biasa. Daud sebelum meninggal, satu wasiat yang dicatat dalam firman Tuhan, bagaimana dia tetap mengangkat keluarga dari Barzilai ini. Sekalipun Barzilai sendiri tidak mau tinggal di Yerusalem, tetapi Daud meminta kepada Salomo agar anak-anak Barzilai diperlakukan makan satu meja dengan Salomo sebagai bagian dari keluarga kerajaan Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang terpuji akan dikenang, akan diperhatikan, ditinggikan oleh Tuhan Yesus Kristus sepanjang masa. Haleluya. Akhir dari firman ini, Bapak Ibu, masih ada waktu bagi kita untuk melayani serta mengasihi Tuhan dengan dedikasi, ketaatan, agar kita menjadi orang terpuji, agar kita memperoleh kekekalan serta untuk memperoleh mahkota kehidupan. Akhir dari khotbah, mari kita akan nyanyikan sebuah lagu yang begitu indah, mahkota kehidupan.